Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Episode 16. Berlibur di Bali. Windini dan Heri Kusmanto berjalan menuju pesawat sambil bergandengan tangan seperti sepasang kekasih yang saling mencintai. Lepasin tanganmu, sudah tidak ada Mama Helda dan Papa Soza, ujar Windini saat sudah berada di dalam pesawat jet pribadi keluarga Soza. Heri Kusmanto tidak menjawab perkataan Windini, ia memilih mendudukan badannya di kursi berbeda yang berhadapan dengan Windini. Apakah kita akan benar-benar berbulan madu di sana? Tanya Windini ragu saat pesawat jet pribadi keluarga Soza sudah take off. Jawab Heri Kusmanto singkat, sambil sibuk memainkan benda pipih miliknya. Jawaban macam apa itu? Hanya saja, kesal Windini. Duh, kenapa gue harus bertanya seperti itu sih? Kalau dia berpikir yang macem-macem bagaimana? Batin Windini mengerutuki dirinya sendiri. Heri Kusmanto menghela nafasnya, kau jangan berpikir aku akan menyentuhmu, aku tidak tertarik denganmu. Jadi jangan kau anggap ini bulan madu untuk kita, anggap saja hanya berlibur biasa. Ucap Heri Kusmanto datar. Cih, percaya diri sekali kau. Aku bukan wanita sembarang yang dengan sukarela disentuh oleh setiap lelaki, dan aku juga tidak sama sekali tertarik denganmu. Ucap Windini dengan penuh penekanan. Baguslah. Ucap Heri Kusmanto datar. Windini memutar bola matanya malas, sambil memalingkan wajahnya ke arah jendela. Bisanya si pria bunglon berpikiran seperti itu. Batin Windini. Tidak terasa Windini tertidur pulas, karena perjalanan yang cukup membosankan. Diam Heri Kusmanto mengambil foto Windini yang tengah tertidur pulas. Kenapa akhir ini aku terlihat senang mengganggu wanita bar ini, melihat wajahnya yang kesal sungguh membuatku senang. Batin Heri Kusmanto. Tanpa Heri Kusmanto sadari sebuah senyuman tipis terlihat sempurna di wajahnya saat melihat foto Windini yang berada di layar handphonenya. Welcome to Bali. Ucap Windini sambil merentangkan kedua tangannya, saat tiba di Bandar Udara Ngurah Rai Bali. Gak usah norak. Ucap Heri Kusmanto yang berjalan meninggalkan Windini. Windini berlari untuk mengimbangi langkah kaki Heri Kusmanto. Selamat datang Tuan dan Nyonya muda. Ucap Pak Heru, salah satu orang kepercayaan keluarga Soza yang menjemput di bandara. Heri Kusmanto hanya mengangguk, dan Pak Heru membukakan pintu mobil untuk Heri Kusmanto dan Windini. Dalam perjalanan Heri Kusmanto dan Pak Heru tengah asyik membahas tentang beberapa hotel dan resort keluarga Soza yang berada di Bali. Di sepanjang perjalanan, Windini hanya asyik mengagumi keindahan di Pulau Dewata Bali. Selamat beristirahat Tuan dan Nyonya muda, kalau ada perlu sesuatu hubungi saya. Ucap Pak Heru saat mengantarkan Heri Kusmanto dan Windini ke dalam kamar hotel. Terima kasih Pak. Ucap Windini, dan Heri Kusmanto hanya mengangguk. Aku mau mandi dulu. Ucap Windini saat Pak Heru sudah pergi meninggalkan mereka. Sahut Heri Kusmanto singkat.
Windini merendam ke dalam bathtub dan meneteskan aroma terapi untuk merilekskan badannya yang terasa pegel karena perjalanan di udara yang cukup melelahkan. Gadis ini lama sekali, apakah dia baik-baik saja? Gumam Heri Kusmanto, saat melihat jam yang berada di dinding kamar hotel. Windini sudah 30 menit berada di dalam kamar mandi. Hai, apakah kau baik-baik saja? Kenapa begitu lama sekali? Aku juga ingin ke kamar mandi. Teriak Heri Kusmanto di depan pintu kamar mandi. Heri Kusmanto menelan silvanya saat melihat badan indah Windini yang berada di dalam bathtub. Heri Kusmanto memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar mandi, karena tidak mendengar sahutan dari dalam. Ia khawatir kalau terjadi sesuatu dengan Windini. Hai, bangun, kau tidur atau pingsan? Tanya Heri Kusmanto. Windini langsung tersontak kaget saat mendengar suara yang mulai ia hafal di telinganya. Mau apa kamu? Ngapain ke sini? Tanya Windini ketus sambil menutupi dadanya. Aku mau ke kamar mandi juga. Tadi aku sudah teriak dari luar tapi tidak ada sahutan. Ya sudah, aku masuk saja, takut kau kenapa-napa. Ucap Heri Kusmanto jujur. Apakah ia benar mengkhawatirkanku? Batin Windini. Tadi aku tertidur. Ya sudah, sana dulu, nanti aku akan keluar. Sahut Windini. Baiklah, cepat, aku mau mandi. Dan jangan lupa siapkan air mandiku, pakai air hangat. Ucap Heri Kusmanto yang diangguki Windini. Windini keluar kamar mandi menggunakan kimono mandinya. Sebelumnya ia sudah menyiapkan air hangat dan meneteskan aroma terapi untuk Heri Kusmanto. 15 menit Heri Kusmanto menyelesaikan mandinya. Ia keluar hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Cih, kenapa si pria bunglon ini begitu seasteris saat sehabis mandi? Perutnya seperti roti sobek. Ingin rasanya aku mencubinya, hehehe. Batin Windini. Kenapa kau melihatku seperti itu? Nanti kau akan jatuh cinta kepadaku. Ucap Heri Kusmanto datar. Ceh. Desis Windini sambil memutar bola matanya malas. Keringkan rambutku. Ucap Heri Kusmanto melemparkan handuk kecil pada Windini. Kemarilah. Heri Kusmanto duduk di atas tempat tidur dengan masih menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Apakah aku boleh meminjam bajumu? Ucap Windini yang masih mengeringkan rambut Heri Kusmanto dengan handuk. Kenapa? Apa mama tidak menyiapkan baju untukmu? Tanya Heri Kusmanto, karena Heri Kusmanto tahu semua keperluannya bersama Windini sudah disiapkan oleh Mama Helda. Iya, tapi bukan baju yang semestinya. Ucap Windini. Maksudmu? Tanya Heri Kusmanto lagi karena tidak mengerti. Mama hanya memasukkan ini saja di dalam koperku. Ucap Windini sambil memperlihatkan sebuah lingerie kepada Heri Kusmanto. Apa itu? Tanya Heri Kusmanto yang menaikkan sebelah alisnya, karena ia tidak mengerti model baju apa yang sudah Mama Helda siapkan, yang hanya terlihat menutupi sedikit wilayah zona adem. Ini lingerie, Mama hanya menyiapkan ini semua di dalam koperku, banyak banget berbagai macam warna dan model.
Bisa aku masuk angin kalau terus memakainya. Ucap Windini memanyunkan bibirnya. Hahaha, sepertinya mama sungguh ingin cepat memiliki cucu. Ucap Heri Kusmanto dengan gelak tawanya. Ah, kau begitu senang sekali melihatku menderita. Kesal Windini mencubit lengan Heri Kusmanto. Heri Kusmanto yang merasa kesakitan, langsung menarik tangan Windini sampai terhempas ke atas tempat tidur. Mau apa kau? Ucap Windini menutupi rasa gugupnya. Duh, kenapa jantungku seperti ini? Tolong kondisikan jantungmu, Win, nanti si pria bunglon akan tahu. Batin Windini. Heri Kusmanto mendekatkan wajahnya, hingga ribier itu terlalu dekat dengan ribier si Windini. Windini memejamkan matanya, mengontrol deru jantungnya yang berdetak kencang. Sementara Heri Kusmanto hanya tersenyum lebar, tatkala melihat ekspresi wajah Windini yang sudah memerah, sungguh merasa senang telah mengganggu gadis bar itu. Pakailah bajunya, sebentar lagi makanan yang kupesan datang. Ucap Heri Kusmanto sambil memakai pakaiannya. Windini membuka mata, ia begitu malu seakan ia berharap kalau Heri Kusmanto melakukan lebih dari itu. Iya. Ucap Windini gugup sambil berlari menuju kamar mandi. Hahaha, sungguh sangat menyenangkan sekali mengganggu gadis itu. Ucap Heri Kusmanto pelan. Windini keluar kamar mandi menggunakan kaos oblong Heri Kusmanto Yeseng memperlihatkan paha mulusnya. Heri Kusmanto menelan silvanya secara tidak teratur, berusaha agar setenang mungkin. Duh, tolong adekku jangan bangun ya, tolong tidurlah di sana. Batin Heri Kusmanto karena merasakan sesuatu yang mulai siap gerak. Kenapa kau melihatku seperti itu? Tanya Windini sambil merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Tidak apa-apa. Ucap Heri Kusmanto memalingkan pandangannya ke arah lain. Ia takut kalau berlama-lama menatap Windini akan sulit untuk tidak memakannya. Heri Kusmanto pergi menuju kamar mandi untuk menenangkan adiknya yang sedari tadi sudah bersiap untuk menelusuri tempat-tempat adem. Gadis ini selalu tertidur sembarangan saja, tidak takut akan ku terkam apa. Gumam Heri Kusmanto yang melihat Windini tertidur di atas tempat tidur dengan paha yang terekspos jelas. Heri Kusmanto menutupi Windini dengan selimut. Heri Kusmanto membukakan pintu kamar hotelnya, saat pelayan mengantarkan makanan untuknya dan Windini. Hei bangun, makan dulu nanti lanjutin lagi tidurnya. Ucap Heri Kusmanto menepuk-nepuk pipi Windini. Nanti saja kak, aku masih ngantuk. Gumam Windini masih memejamkan matanya. Heri Kusmanto hanya menaikkan sebelah alisnya. Hai, aku bukan kakakmu, ayo bangun nanti makanannya dingin. Ucap Heri Kusmanto ketus. Iya. Ucap Windini sambil menguap. Windini berjalan ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Windini dan Heri Kusmanto menyantap makanannya. Kamu tuh makan berantakan banget sih. Ucap Heri Kusmanto sambil mengusap bibir Windini yang belepotan saus menggunakan tisu. Terima kasih. Ucap Windini pelan namun masih terdengar oleh Heri Kusmanto.
Duh, kenapa dia seperti ini sih? Aku takut bisa meleleh dibuatnya. Batin Windini. Sahut Heri Kusmanto masih menyantap makanannya. Mereka melanjutkan makannya tanpa sisa. Lanjut ke episode 17.